Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman semuanya, dari jemaah kajian petang kali ini, alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu ini. Kita masih dari kajian kitab Fiqh Syafi'i dasar, dari kajian kitab Matan Abu Syuja, dengan kita mengambil faedah penjelasan dari Syarah At-Tahdhib karya Syekh Muhammad bin Al-Bugha hafizahullah ta'ala. Ya, bahasan kita kali ini sekarang tentang pembahasan hal-hal yang mewajibkan mandi. Tentunya mandi di sini ialah mandi yang di sini sebagai alat untuk taharah, yaitu mandi janabah atau yang kita kenal dengan mandi junub. Faslun, kata beliau, pasal di sini, kata Al-Imam Abu Syuja, walladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Yang mewajibkan mandi itu ada 6 hal. Jadi yang mewajibkan mandi bukan hanya keluarnya mani, namun ada 6 hal. Keluarnya mani itu hanya salah satu di antara 6 hal yang mewajibkan mandi. Salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'. Ya, 3 hal ini yang ini berlaku secara umum bagi pria dan wanita. 3 hal, jadi ada 6. 3 yang berlaku bagi pria dan wanita. Wahya iltiqa'u khitanain wa inzalul mani wal maut. Yang pertama yang berlaku bagi perempuan dan wanita, bertemunya 2 khitan. Artinya 2 kelamin. Kelamin pria dan kelamin wanita dalam artian berjima, berhubungan badan. Walaupun tidak keluar mani, namun kalau sudah dukhul, masuk kemaluan pria ke kemaluan wanita, walaupun nggak keluar mani, maka keduanya wajib mandi janabah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, inzalul mani, keluarnya mani, baik pria maupun wanita, walaupun itu di luar hubungan badan antar suami istri, entah tidur, mimpi, atau yang lainnya. Yang ketiga, kematian. Ini 3 hal yang berbarengan berlaku antara pria dan wanita. Sedangkan 3 yang lainnya nanti kita akan bahas. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu berjumpanya 2 khitan atau 2 kemaluan. Ya. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Mustafadib Al-Bugha, ya. Wadzalika bi an, ya, yaitu dengan yaghiba hasyafatu dzakar ay ra'sahu fi farjin walau lam yantashir adz-dzakar. Yaitu ketika hasyafah itu adalah kuluk, kalau bahasa kita ya, kuncup. Atau yang lebih mudah dipahami, ini bukan pembahasan mengenai hal-hal yang porno ya, ini lagi belajar fikih, yaitu kepala si Zaidun, jangan kepala si Otong ya, jangan si Joni Zaid, kepala penis ujungnya nih. Ini kan misalkan nih, ini maaf ya, ini penis pria, di sini ada kulupnya, yang ketika dihitan dibuang tuh kulitnya itu karena dia kotoran. Nah, kalau sudah masuk segini ke farji, ke vagina istrinya, itu sudah masuk, dia masuk air ra'sahu, kepalanya, maka wajib mandi.
Walau lam yantasir adzakar, walaupun si penis suaminya itu enggak masuk keseluruhan ke vagina wanita, ke vagina istrinya, baru cuman kepalanya aja, maka wajib mandi. Gambarannya misalkan seorang suami istri, sepasang suami istri berhubungan badan, ya, berhubungan badan. Dia dia baru mau masukin, ini misalkan di bulan Ramadan, di malam hari, di waktu sahur, dia baru masukin, ya, baru masukin sedikit, kepalanya masuk, adzan berbunyi, maka kan wajib dilepas. Nggak boleh bilang nanggung-nanggung, batal puasanya dan dia mesti bayar kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut, dia mesti lepas. Ketika dia mesti lepas, bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru masuk sedikit aja, maka wajib mandi. Gak bisa dia bilang sikit je, katanya. Masa wajib mandi sikit je, ini baru masuk dikit, kata dia. Gak bisa, wajib mandi. Ya, wajib mandi. Nah, yaitu masuk kepalanya. Itu. Barakallahu fiik. Anzala aw lam yanzil, apakah ya sudah keluar mani atau belum keluar mani, nggak ada urusan, pokoknya masuk di situ. Terus yang mandi ini siapa, suami atau istri? Ya suami istri. Kata ini yang berlaku untuk pria dan wanita. Ya, ini berlaku juga untuk pria dan wanita ini. Ya. Nah, wa mislul hasyafah qadruha idza kanat maqtu'atan aw la hasyafata lahu khilqatan. Nah, apabila kepala si Zaid itu maqtu'ah, terpotong, atau memang memang sejak lahir enggak memiliki kepala, jadi penisnya itu enggak ada kepalanya begitu. Ya, maka ketika dia berjima dengan istrinya, nggak usah dibayangin kayak apa ya, nggak usah dibayangin. Ya, maka ukuran hasyafah adalah sepanjang yang belum terpotong. Jadi kurang lebih ya seginilah. Nah, sejari ini, ruas jari telunjuk nih misalkan, jari telunjuk ya, atau jari tengah. Ya, seruas yang paling atas, begitu. Ya. Barakallahu fiik. Anak kecil atau anak-anak yang belum dikhitan, ketika dia belum dikhitan, itu kan seperti belum nampak mana hasyafahnya, mana kepalanya, paham nggak? Karena kan dia diseliputi oleh kulit semua, jadi nggak ketahuan hasyafahnya. Nah, kurang lebih begitu. Misalkan ada orang yang tidak punya hasyafah, Zaidunnya nggak punya hasyafah, rata semua. Nah, ketika dia berjima dengan istrinya, kapan dikategorikan dia sudah wajib mandi? Ketika masuk seukuran tadi hasyafah pria normal. Nah, seukuran pria normal. Bisa dipahami sini ya? Ada di sini yang nggak punya hasyafah? Ada semua ya, rata-rata ya. Ada semua. Mas Gupron aman ya? Aman ya? Aman. Nah. Wa yajibul ghuslu 'alal mawtu'ati aidan illam yakun inzalun. Ya. Nah, kewajiban mandi ini juga berlaku bagi al-mawtu'ah, istri yang dijima. Walaupun baik ia walaupun dia belum mengeluarkan mani. Memangnya pada perempuan ada mani? Ada. Ya, perempuan itu ada maninya juga. Kayak apa? Ya tanya aja sama perempuan. Ya, kalau antum punya istri, tanya sama istrinya. Baik. Wal aslu fi wujubil ghusli bil jima'i ahaditsu. Nah, ketentuan mandi ini, landasan mandi wajib ini karena jima, karena hubungan badan itu, ini berdasarkan beberapa hadis.
Di antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Abu Hurairah anna nabiyullah qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghusl. Apabila seorang berada di bagian tubuh istrinya yang 4, ini kinayah, kiasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya paha dia dengan paha istrinya sudah berdempetan begitu. Ya. Kemudian summa jahadaha, kemudian dia berupaya memasukkannya jima, maka dia wajib mandi. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, ya, kata itu disebutkan oleh Nabi SAW, wa illam yunzil, walaupun tidak mengeluarkan mani. Ya. Juga disebutkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba wa massal khitan al-khitanah faqad wajabal ghusl. Sama tadi. Ya, dan kelamin pria sudah menyentuh kelamin wanita, maka wajib mandi. Ya, wajib mandi. Masih dari Aisyah berdasarkan riwayat Tirmidzi, idza jawazal khitanu al-khitana faqad wajabal ghusl. Ya. Apabila kelamin pria telah masuk ke kelamin yang lain, kelamin istrinya, maka wajib mandi. Maka wajib mandi. Nah, barakallahu fik. Terkait pengulangan jima, ini misalkan ini ya teman-teman yang jomblo nanti, misalkan ya, kalau yang sudah menikah mungkin sudah paham, atau yang sudah menikah ya, mengulang jima. Ini misalkan kita berjima dengan istri, ya, berhubungan badan. Setelah inzal, ini biasa ya, suami mau lagi, ya, suami mau lagi. Maka suaminya nggak perlu mandi, cukup dia berwudu dan kembali mengulangi jimanya. Ya, nanti yang jima tadi itu, hasil jima tadi itu wajib mandi itu kapan? Kalau sudah mau masuk waktu sholat berikutnya. Ya, jadi ketika dia mau mengulangi jima, dia nggak perlu mandi. Ya, misal antum berjima sampai istri, sudah selesai, antum mau lagi, cukup wudu saja, baru mengulang kembali. Ya. Yang jomblo jangan baper ya. Yang jomblo jangan baper ya, ini pembahasan fikih kok, ya, pembahasan fikih ilmu. Antum belum nikah ya? Dari tadi panik amat, celingak-celinguk, senyum-senyum. Celingak-celinguk, senyum-senyum sendiri dari tadi saya lihat. Aduh. Jangan deg-degan gitu dong, santai aja. Santai. Hah? Aduh, belum paham. Oh. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ya, hadis-hadis mengenai ini banyak sekali ya. Nah, kalau kita bacakan semua dari kitab ini panjang sekali. Nah, berikutnya hal-hal yang mewajibkan mandi berikutnya yaitu wa inzalul mani, ya, keluarnya mani. Nah, keluarnya mani ini tidak mesti di dalam jima, di dalam hubungan badan. Ya, lagi tidur, mimpi begitu. Nah, wadalla ala wujubil ghusli bisababihi ahaditsu. Ya, yang menunjukkan akan wajibnya mandi dikarenakan sebabnya keluar mani ini adalah beberapa hadis. Minha diantaranya ialah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'i. Ya, innamal ma'u minal ma'i. Maksudnya apa? Sesungguhnya air mandi wajib itu karena air yang lainnya, itu karena air mani. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di sini dijelaskan makna yajibu isti'malul ma'i fil badan idza kharajal ma'u minhu wal murad bil ma'i al kharij minhu kama huwa ma'lumul ma'ni.
Maksudnya wajib mandi, wajib mandi janabah, mengguyurkan air ke seluruh badan jika air mani telah keluar dari tubuh. Sebagaimana yang telah diketahui, air yang keluar dari tubuh adalah air mani atau sperma, ya, atau sperma. Nah, Ali bin Abi Thalib juga menyatakan sa'altu Nabiyya anil madhi. Ya, ini nanti wajib dibedakan ya, mana mani, mana madhi. Karena cairan yang keluar dari kemaluan pria itu ada 4 yang normalnya. Di luar darah ya, kalau darah itu berarti kan ada penyakit. Ini 4 nih. Pertama air seni yang biasa harian. Yang kedua air mani harian juga kalau sudah jadi suami. Yang ketiga madhi. Yang keempat wadi. Madhi itu apa madhi? Kalau mani jelas ya, kental dia, aromanya seperti putih telur, seperti mayang kurma, kental. Jangan sampai antum keluarnya madhi disangka mani. Kalau madhi, dia cairan yang lengket berwarna putih. Cairan lengket berwarna putih, bening ya, bening. Keluarnya tidak muncrat. Kalau mani kan keluarnya muncrat. Ya, muncrat ya, bukan tetesan. Kalau madhi keluarnya tetesan, bahkan cuma 1 atau 2 tetes. Biasanya ini di puncak ereksi seorang pria. Puncak ereksi seorang pria. Ini kok perempuan ini ketawa ya? Ini ilmu mbak ya, biar mbak tahu kalau nanti nikah suaminya ini keluar madhi apa mani, ntar yang ngerti. Padahal cuma keluar madhi, ntar suaminya disuruh mandi kamu, padahal madhi bukan mani. Kalau mani wajib mandi, kalau madhi nggak wajib mandi, cuma dibersihkan kemaluan dan berwudu. Namun dia najis. Ya. Nah kalau madhi cairan lengket berwarna putih bening dan keluarnya tidak muncrat tapi menetes, setetes atau 2 tetes. Dia di puncak ereksi atau ketika ereksi. Kalau mani itulah puncak segalanya keluarnya, puncak kenikmatan seorang pria ketika berhubungan badan. Nah kalau wadi itu cairan yang keluarnya itu berbarengan dengan air seni, dengan air kencing berwarna putih juga. Itu biasanya bukan karena ereksi, karena kelelahan. Pernah nggak lagi kelelahan kencing, tiba-tiba kok ada yang muncrat ya, ada yang kayak padat begitu. Ini bukan air seni. Apa tuh mani ya? Bukan. Ya. Nah, dari 4 ini semuanya najis kecuali mani. Kalau mani itu tidak najis, dia tahur, suci. Kalau mani najis, kita berasal dari najis dong. Ya, artinya kalau madhi, air seni, wadi menempel di celana atau di kain, itu najis, wajib dibersihkan. Tapi kalau mani masih menyisa di pakaian atau di kain dan dibawa untuk sholat sekalipun, dia tidak najis dan tidak membatalkan sholat kita. Ya. Nah, yang wajib mandi untuk bersuci dari 4 keluarnya ini hanya mani. Hanya mani. Hanya mani saja. Ali bin Abi Thalib mengatakan sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil madhi faqala manil madhi al-wudu minal madhi al-wudu wa minal mani al-ghusl. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi. Madhi tadi ya. Ya. Maka kata Nabi kalau madhi itu ya berwudu, kalau mani ya mandi. Mandi janabah. Ya. Barakallahu fik. Nah, kemudian berikutnya kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Ya. Wa yushtaratu li wujubil ghusli bil mani.
Ya, dan dipersyaratkan wajib mandi karena mani adalah keluarnya mani tersebut keluar ya dari jalurnya secara jelas dari lubang kemaluan pria. Ya. Keluar dari zaidun, dari penis. Nah, sedangkan bagi wanita ya. Sedangkan bagi wanita keluarnya mani itu ya ialah ketika dalam keadaan duduk jongkok untuk membuang hajat. Nah, kewajiban mandi juga berlaku jika air mani tersebut keluar ketika tidur, alias tidak dalam keadaan berjima. Ya. In kana al-khurujul mani fin naum. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan ja'at Ummu Sulaimin. Ummu Sulaim datang. Ya. Imra'atu Abi Talhah, istri Abu Talhah, ibu dari Anas bin Malik, ila Rasulillah, datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, dia bertanya, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haq, hal alam ra'ati min guslin idha hiya ihtalamat. Wahai Rasulullah, Allah tidak malu dengan kebenaran. Apakah perempuan yang bermimpi, ya mimpinya jelas ya, mimpi janab, mimpi berjima begitu. Karena mimpi ini bukan hanya melanda pria, mimpi berjima, tapi juga melanda wanita. Ya. Nah, apakah wanita jika dia bermimpi berhubungan badan dengan pria, ya, kemudian keluar mani, itu wajib mandi? Faqala Rasulullah SAW, na'am idza ra'atil ma'. Iya, jika dia melihat ada air. Maksudnya apa? Air mani yang keluar dari farji atau vagina si wanita. Ya. Nah, maksud mimpi dalam hadis ini adalah jima. Mimpi jima. Ya, dan dipersyaratkan lagi, saya mimpi jima semalam, tapi pas saya lihat di pakaian saya, di celana saya, di sarung saya nggak keluar mani, ya berarti wajib mandi nggak? Enggak, ya, enggak wajib mandi. Ya, saya barakallahu fikum. Ya, kemudian dalam riwayat Aisyah disebutkan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidul balal wa la yadhkuru ihtilaman. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang pria yang mendapati bajunya basah dari air mani, tapi ia tidak ingat mimpi apa enggak ya, mimpi jima enggak ya, tapi kok saya lihat ada air mani, tapi saya bingung semalam saya mimpi apa enggak ya, gitu. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Nah, ini kasusnya sama. Faqala yaktasil. Maka kata Nabi SAW, ya, maka beliau mengatakan dia mesti mandi. Ya, dia mesti mandi. Kemudian Nabi SAW juga ditanya anir rajul yara annahu qad ihtalama wa lam yajid balalan. Nabi juga ditanya tentang seorang pria yang bermimpi mimpi jima tapi tidak mendapati air mani ketika bangun. Faqala la ghusla alaihi, kata Nabi enggak wajib mandi. Ya, enggak wajib mandi. Qala Ummu Salamah al mar'atu tara dzalika, a 'alaiha ghuslun, kata Ummu Salamah. Bagaimana dengan wanita yang mengalami demikian? Ya. Kalau misalkan kayak tadi dia mimpi tapi enggak ada mani, atau dia keluar mani tapi enggak tahu tadi malam mimpi apa enggak. Maka kata Nabi SAW, na'am innan nisa syaqa'iqur rijal. Ya, sama, sesungguhnya perempuan itu sama dengan pria. Hukum-hukumnya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian penyebab mandi yang berikutnya adalah al-mautu, mati. Ya, rawa al-Bukhari wa Muslimun an Ummu Atiyah al-Ansariyati. Ya. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ummu Atiyah al-Ansariyah qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala igsilnaha salasan. Ya, Rasulullah SAW mendatangi kami para wanita ketika putri beliau wafat, istri Utsman bin Affan. Kemudian beliau mengatakan mandikanlah ia dengan 3 kali. Ya, karena seorang wanita yang telah balik apabila dia wafat
bapaknya nggak boleh mandiin. Yang mandiin adalah kaum muslimah. Ya, kaum muslimah. Kalau dia punya suami, hanya suaminya saja yang boleh memandikan. Ya, sama seorang anak sudah balik wafat, ibunya nggak boleh mandiin. Adik perempuannya nggak boleh mandiin, neneknya nggak boleh mandiin, apalagi ibu-ibu tetangga. Yang memandikan adalah sesama kaum muslimin pria. Kalau dia punya istri, baru hanya istrinya yang boleh memandikan. Begitu. Jadi misalkan ya seorang suami istrinya wafat, boleh suaminya yang memandikan. Hanya pria dia saja. Kalau suaminya wafat dari kalangan wanita, yang boleh memandikan hanya istrinya, ibunya juga nggak boleh memandikan. Ya. Taib. Maka mati menyebabkan wajibnya mandi janabah. Ya, dimandikan. Memandikan mayit itu seperti mandi janabah, gampang mandiin mayit. Jangan sampai kita ini nggak bisa mandiin mayit. Nanti kalau ada apa-apa di tempat kita, ada yang meninggal, ayo Mas Gufron tolong mandiin. Saya nggak bisa apa-apa, jangan saya. Lah, gampang. Hah? Mau bisa? Gampang. Nanti kita akan bahas lah kalau kita ngaji berikutnya, pembahasan tentang mandi janabah. Mandi janabah, mandi mayit, mandi janabah. Ya mandi mayit itu kita yang mandiin, cuman seperti proses mandi janabah. Ya, cuman ada prosesnya. Pertama, sebelum diwudukan, itu auratnya nggak boleh tersingkap. Dia mandi pakai kain, mesti tertutup, hanya kalangan pria atau tadi kalau wanita pasangan dia. Sebelum diwudukan, dikeluarin dulu tuh kotorannya. Gimana kotorannya dikeluarin? Perutnya itu diurut dari atas ke bawah. Ya, ini misalkan ini tubuh dia ya. Ini tubuh, ini kepalanya, ini kemaluan depan belakangnya, kita urut. Kita diriin dulu dia dikit, naikin, kepalanya kita naikin, terus kita urut. Ngapain digituin? Karena nggak semua mayit yang telah mati kotorannya ikut keluar. Ya, keluarin. Ya, kalau keluar antum yang cebokin. Ih jijik lah, kok jijik? Ini mayat kaum muslimin, kita pun juga nanti akan mati seperti itu. Ini mayat kaum muslimin. Ya, anggaplah kita seperti cebokin diri kita sendiri. Jangan dilihat kemaluannya, tetap pakai sarung. Nah, sudah berasa keluar, berarti kalau itu dia punya kemaluan, misalkan dia pria ya, punya kemaluan, kita urut-urut kemaluannya biar keluar depan belakang, kemudian kita cebokin, kita pastikan nih kotorannya itu sudah mengalir ke bawah. Ya, kan di keranda mandiin tuh ada ke bawah tuh kan air kayak turunan gitu. Kita pastikan sudah bersih area mandi, baru kita wudukan. Kita wudukan, baru kita mandikan. Mandi seperti mandi janabah. Gampang itu, nantilah di pembahasan khusus ya, memandikan mayit. Masa nggak bisa mandi mayit? Nanti kalau ada yang meninggal keluarga kita, bapak kita meninggal, adik kita meninggal, masa kita panggil, Pak Ustaz, tolong mandiin bapak saya. Ini yang putri juga, ibunya meninggal, bingung. Mak-mak kampung, mak saya meninggal, tolong mandiin. Di antara bentuk berbakti orang tua kepada orang tua, kita memandikan ibu kita, bapak kita. Kalau perempuan mandiin ibu. Ya. Karena perhatikan, yang namanya memandikan mungkin akan tampak aib selama ini di tubuh. Ya. Di tubuh. Itu akan lebih bagus yang hanya mengetahui keluarga terdekatnya.
Paham nggak? Walaupun orang lain juga nggak boleh nyebarin ada aib ternyata. Bau, nggak boleh dia begitu. Ya, nggak boleh dia sebarin aib-aib yang ada di mayit, nggak boleh. Kan sering tuh terdengar, saya waktu mandiin dia, nya bau banget, jijik. Nggak boleh kayak gitu nyebarin. Lihat tuh, kenapa bisa tersiar berita-berita kayak gini? Karena yang mandiin bukan keluarganya. Coba kalau keluarganya, bapak kita sendiri kita mandiin, ternyata ada aib kayak begitu. Masa iya kita suka, aneh waktu mandiin bapak aneh, bau banget. Ini anak durhaka ini. Hah? Dibubur. Ini anak durhaka ini. Ya. Jadi teman-teman yang ngaji, salah satu buah ngaji itu kita tahu praktek keseharian fikih. Yang namanya insiden kematian itu kita nggak bisa tebak. Kalau kayak sekarang nih mandi janabah, karena berhubungan badan, tahu antum punya istri, antar malam praktekin nah. Mandi janabah nih, bertemunya dua khitan. Iya, yang Mas Yuda ya punya istri, masukin kepalanya lah. Itu punya istri, yang mana? Itu Abang Suardi lagi nggak punya istri? Punya dia. Lagi nggak punya. Emang istri kemana? Nah, misalkan kayak tadi tuh, antum bisa praktekin. Praktekin lah, ntar malam gitu, rencanain gitu. Cuma kalau kematian gini, ayo gimana ayo? Nanya dulu, nggak bisa. Itu artinya mesti pengetahuan yang kita kuasai, keterampilan yang kita kuasai. Ketika terjadi kematian pada keluarga kita, kita bisa. Atau orang lain nih Mas Yuda tetangganya ada yang meninggal. Orang-orang tahu Mas Yuda ini ngaji, belajar bahasa Arab, Masya Allah. Malam-malam diketok Mas Yuda, Assalamualaikum Pak Yuda. Iya ada apa? Minta tolong. Ya, tetangga satu RT kita meninggal, nggak ada yang bisa mandiin. Mas Yuda kan ngaji, tampangnya aja tampang Pak Ustadz. Tolong mandiin, bantuin. Saya anaknya, saya nggak bisa. Mas Yuda bilang, situ kan anaknya tanggung sendiri. Masa ngomong begitu? Ya kita mesti bisa lah. Ya, masa tanggung sendiri? Nah, kita ayo. Agenda gampang, pertemuan berikutnya aja nanti kalau kita ngaji lagi insya Allah praktek sini doang, diri siapa yang jadi mayit ya kita ucak-ucak itu badannya. Mas Gupra jadi mayit ya enggak? Ini Pak. Ya, dan nggak perlu pakai air beneran, pakai keranda beneran cukup aja ya, anggap aja air bohong-bohongan begitu ya. Taib. Nah, warawa al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna rajulan waqasahu ba'iru wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi saubain. Ya. Disebutkan ada seorang pria yang sedang berihram meninggal dunia karena terpental oleh ontaknya. Dia lagi naik ontak, kemudian ontaknya ngamuk, jatuh, kemudian keinjak, mati dia. Lehernya terinjak oleh kaki ontaknya. Maka Nabi SAW katakan, iksiluhu, mandikan dia. Ya, bima'in wasidrin, dengan air dan campuran bidara, daun bidara. Dan kafankan dia dengan 2 kain. Orang yang mati wajib mandi kecuali satu, mati syahid di medan perang, nggak boleh dimandiin. Ya, kecuali orang yang mati syahid di medan perang, dia nggak boleh dimandiin. Bisa dipahami ya? Baik.
Ini azan jam berapa? 10 menit lagi. Masih ada waktu berarti. Nah, ini 3 hal yang berlaku bagi pria dan wanita. Tadi wajibnya mandi. Pertama tadi apa? Berjumpanya 2, kemaluan dalam hubungan badan. Yang kedua tadi apa? Keluarnya mani walaupun tidak berhubungan badan. Yang ketiga apa? Kematian. Mati. Ya. Dan yang namanya orang yang mati ini, maka seluruh kaum muslimin, kalau ada mayit, ada seorang muslim mati atau muslimah mati, seluruh kaum muslimin berkewajiban memandikan dia. Namun wajibnya ini bukan wajib ain. Kalau fardu ain setiap individu kaum muslimin mesti ngerjain. Namun wajibnya adalah wajib kifayah. Fardu kifayah bukan fardu ain. Artinya kalau sudah ada 1 atau 2 orang atau segelintir individu dari kaum muslimin yang sudah melaksanakan tugas memandikan si mayit, maka yang lain tidak berdosa. Dan memandikan mayit berpahala. Ya, memandikan mayit itu berpahala. Ya. Nah, kalau orang non muslim mati, dimandikan enggak? Enggak. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, tidak disolati, tidak didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Ini kalau non muslim yang mati. Kalau ada tetangga kita non muslim meninggal, ya udah nggak ada yang mandiin, jangan dimandikan, biarin aja dia dan keluarganya seagamanya yang ngurusin. Jangan dikafankan, jangan disolati, jangan didoakan. Makanya nggak boleh mendoakan non muslim yang mati, nggak boleh. Loh, kemarin Ratu Elizabeth mati pada doain rip, rest in peace, semoga istirahat dalam damai. Enak aja. Nggak boleh doain orang yang kafir mati, nggak boleh. Ya, terus ucapan kita apa? Ya nggak ada. Emangnya antum mau doain apaan? Ini non muslim mati mau doain apa? Semoga Allah ampuni. Orang dia musyrik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Semoga amalnya diterima. Nah, Allah sudah katakan lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu. Semoga mendapatkan surga. Allah sudah katakan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan surga bagi dia. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka kekal di neraka selama-lamanya. Jadi nggak ada doa kebaikan buat non muslim yang mati. Nggak perlu ikut-ikutan orang-orang yang nggak belajar, nggak ngerti, nggak paham. Ya, ini masalah prinsip, bukan masalah toleran intoleran. Nah, ya, ini masalah prinsip. Agama kita melarang, nggak boleh. Paham sini ya? Nah, sekarang pembahasan berikutnya yaitu 3 hal yang salah satu takhtassu bihan nisa'u. 3 hal, 3 berikutnya, 3 penyebab mandi wajib yang hanya khusus bagi wanita: haid, nifas, dan wiladah, melahirkan. Kita bahas yang pertama haid dulu. Ya, haid. Li hadisi ya, kemudian fal haid min mujibatil ghusl. Haid termasuk perkara yang membuat wajib mandi. Wala yasihu illa ba'da inqita'ihi. Namun kapan mandi itu dilaksanakan oleh wanita yang haid? Tidak sah mandinya kecuali setelah berakhirnya masa haid tadi. Ya. Nah, haid itu sendiri bagi wanita ialah normalnya sepekan, maksimalnya 15 hari. Ya, maksimalnya 15 hari. Lebih dari 15 hari itu darah penyakit atau istihadah. Ya, darah penyakit atau istihadah. Nanti perinciannya akan disebutkan insyaallah. Ya. Nah, kemudian wala
Kadzalika an-nifas, demikian pula nifas. Ya, sama seperti haid, yaitu nifas juga. Artinya sampai selesai, sampai tuntas darah haid dan nifasnya. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, normalnya 40 hari, maksimalnya 60 hari dalam mazhab Syafi'i. Normalnya 40 hari kalau nifas, maksimalnya 60 hari. Misalkan seorang wanita setelah 2 bulan pasca melahirkan atau sudah lebih dari 60 hari dia masih keluar darah, dia wajib sholat dan boleh berhubungan badan dengan suaminya. Ya, dia wajib sholat dan boleh berhubungan badan dengan suaminya. Terus darah yang keluar itu apa? Itu tidak dianggap sebagai nifas. Tidak dianggap sebagai darah nifas. Sama seperti haid yang maksimalnya 15 hari. Ya. Barakallahu fiik. Qala Allah Ta'ala fa'tazilun nisa'i fil mahid. Allah berfirman, maka jauhilah istri kalian ketika haid. Jauhi di situ maksudnya tidak disetubuhi istri. Ya. Nah, Islam di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi, istri mereka ketika haid itu betul-betul dijauhi, tidak disentuh. Kalau Nasrani, istri mereka ketika haid sama aja, mau haid mau enggak mereka setubuhi. Kalau Yahudi ekstrim, istri mereka ketika haid mereka jauhi, sentuh aja enggak. Bahkan sebagian sekte Yahudi, ketika istri mereka haid, istrinya itu seperti dipasung, nggak boleh keluar rumah. Kalau Islam di tengah-tengah, tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Tidak seperti Nasrani, nggak dinikahi. Tidak dijimai, tidak disetubuhi. Tidak seperti Yahudi, tidak dijauhi. Boleh didekati, boleh. Boleh bercumbu, boleh. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan terhadap istrimu apa aja kecuali senggama. Maka ketika istri haid, Islam memberikan panduan oleh para ulama, bersenang-senang dengan istri hanya di atas pusar. Hanya di atas pusar istri. Jangan nyasar di bawah pusar. Ya. Boleh bersenang-senang dengan istri. Ya namanya suami istri biasa lah ya. Bersenang-senang dengan istri di atas pusar. Nggak boleh di bawah pusar. Ini satu dariah, bagian dari mencegah agar tidak terjadinya dosa besar menyetubuhi istri ketika istri sedang haid. Bahaya. Ya, nggak boleh. Maka kalau mau bersenang-senang dengan istri di atas pusar. Di atas pusar apa? Pakai nanya lagi di atas pusar apa? Ya. Yang nggak boleh ialah menyetubuhinya. Maka jangan main-main dengan yang di bawah pusar ketika istri sedang haid. Taib. Berikutnya juga jangan pancing-pancing istri, apa istilahnya, merangsang gitu, dengan mencumbui titik-titik yang menjadi titik kerangsangan dia. Nanti dia yang minta, antum ya punya dalil deh, oh saya kan dipaksa istri. Bahaya, nggak boleh, ya nggak? Taib. Allah berfirman, fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan dekati mereka, artinya jangan jima mereka hingga mereka suci, tuntas haidnya dan dia mandi janabah. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, jika mereka sudah bersuci, sudah selesai tuntas haidnya, sudah mandi janabah,
fa'tuhunna, silahkan datangi mereka, silahkan jima atau setubuhi mereka. Ya, min haitsu amarakumullah. Ya. Sesuai dengan ketentuan yang Allah perintahkan. Ketentuannya nggak boleh dari duburnya, nggak boleh. Ya. Islam mengatur segala hal, jangankan perkara sholat, perkara hubungan kita dengan non muslim, sampai hubungan badan aja diatur dalam Islam. Agama lain nggak ada. Islam melarang keras berhubungan badan lewat dubur, kemaluan belakang istri, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Saya mau bahas sedikit ya, karena kita udah dewasa semua dan ini adalah fikih, bukan bicara yang porno. Ya, ini udah dewasa, baik yang belum nikah ya, ini terkhusus yang udah nikah, yang belum nikah ya rasain sendiri lah. Ya, tapi ini ilmu ya, ini ilmu. Ya, apa hukum oral seks? Oral seks tahu? Pura-pura polos lagi. Hah? Oral seks. Oral. Hah? Ah. Ya. Itu para ulama pernah ditanya tentang itu, dan para ulama balik bertanya, kalian kaum muslimin tahu dari mana perilaku itu? Tahu dari mana? Al-Quran, hadis enggak membahas, enggak ada larangan, enggak memerintahkan, tidak ada di zaman sahabat yang membahas, tabi'in membahas, ulama enggak ada yang bahas. Tiba-tiba zaman sekarang ada yang membahas, ditanya. Para ulama balik bertanya, tahu dari mana kayak begitu? Tahu dari mana? Dari orang kafir. Ya, dari orang kafir. Maka itu perilaku mereka. Itu perilaku mereka. Bukan perilaku kaum muslimin. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan karena memang nggak ada dalil yang melarang, ya nggak haram. Tapi para ulama nggak melakukan karena menjelaskan itu dari mana tahu itu? Dari mana? Dari mana ngertinya kayak begitu? Ternyata dari orang kafir lewat film-film porno mereka. Iya dan billah. Maka kaum muslimin sebaiknya menjauhi itu. Ya. Maka datangi mereka, datangi istri-istri kalian min haitsu amarakumullah, dari arah yang Allah perintahkan pada kalian. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Oh, udah ada pertanyaan. Nah, ini kayaknya disuruh udahan nih Mas Yuda nih. Udah disuruh, udah stop Ustaz, jangan bahas itu kan. Ya. Baik. Ya, saya rasa cukup dulu, masalah itu nantilah ya. Ya. Baik, cukup. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.